Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dan sedulurku semuanya di channel ini lor ya, Sobat Setrum Channel. Semoga di kesempatan kali ini sedulurku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemurahan rizki, dan juga dimudahkan dari segala urusannya. Ya lor, setelah beberapa hari terakhir ini lor ya, saya nggak bikin video, ya, saya mohon maaf. Dan pada kesempatan kali ini saya akan buat video lagi lor ya. Kebetulan kemarin ini saya baru kedatangan power amplifier legendaris, power amplifier jadul ya. Ini sudah lama sekali, tapi boleh dibilang ini rajanya power amplifier di kelasnya pada masanya. Dan untuk kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan sedikit menunjukkan pada teman-teman atau sahabat dan sedulur semuanya untuk mereviewnya sekilas dulu ya. Dan bagaimana penampakan dan juga fitur-fiturnya. Yuk kita langsung ke videonya lur. Simak terus videonya sampai selesai. Oke sedulur, kita langsung lanjut ke videonya lur ya. Ini dia lur, untuk power amplifier legendaris yang saya katakan tadi lur ya. Ini power amplifier legendaris yang pernah jaya di masanya, atau bisa dibilang rajanya power amplifier di masanya lur ya. Oke, untuk penampilan sangat menarik dan elegan lur ya. Untuk mereknya sendiri di bagian sebelah kiri ini lur, yaitu Sansui. Nah, ini lor, Sansui dengan tipe AU900. Oke, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang power ini lor ya, sedikit informasi. Ini adalah amplifier penguat pra utama terbaik yang dibuat oleh Sansui menggunakan teknologi sirkuit terbaik dan berdasarkan komponen terpilih lor ya. Dirilis pada awal tahun 1972 oleh perusahaan audio ternama asal Jepang, yaitu Sansui Electro. AU900 adalah bagian dari seri AU yang melegenda, didesain untuk performa kelas atas tapi tetap elegan dengan kemasan klasiknya lor. Oke, kalau kita sudah tahu tahun rilisnya lor ya, yaitu 1972 sampai sekarang, ini sudah berapa tahun lor ya, hitung sendiri, puluhan tahun tentunya. Tapi untuk penampilan dari bagian depannya masih jeling sekali lor ya, seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita terangkan dulu untuk bagian depan lor ya. Bagian depan ini terbuat dari full besi aluminium. Nah, dari panel depannya ini, sekalipun ini adalah knop-knopnya juga terbuat dari aluminium full lor ya, full ya. Nah, seperti ini, full aluminium. Dan terdapat di sini ada potensi volume, di sini mode, ada reverse, normal, stereo, L plus R, mono, LR, dan di sini selektor lor ya, ada mic, pun 2, pun 1, tuner, dan juga AUX. Oke, di sebelah kirinya lor, di sini ada potensi untuk pengatur high atau treble, di tengah biasa, mid, ring, dan di sini adalah bass atau low lor ya. Seperti ini. Untuk potensinya sendiri, nah seperti ini lor, seperti rotari, ada cedik-cediknya. Nah, dan di bagian bawah ini sepertinya hampir mirip-mirip dengan pengaturan lebar frekuensi lor ya. Untuk bagian low atau bassnya, di sini 150 Hz, di sini 300 Hz, dan di sini 600 Hz. Begitu juga dengan metringnya lor ya. Di sini default, di sini 750 Hz, di sini 1,5 kHz, dan di sini 3 kHz. Begitu juga dengan di high atau treble-nya lor. Di sini adalah 6 kHz, terus 3,5 kHz, 3,5 kHz, dan di sini 2 kHz. Oke, seperti itu. Untuk yang ini adalah pengatur LR atau balance lor ya. Untuk LR-nya seperti biasa. Dan terdapat juga saklar seperti ini. Ini untuk pengatur lor. Ini adalah loudness lor ya. Di sini in, tertera in, di sini out, dan di sini 4 channel adaptor, 4 CH adaptor ya. Ini maksudnya apa juga kurang tahu lor, CH ini channel atau apa. Yang jelas seperti itu. Dan di sini NR adaptor, di sini ada selektor lagi tip monitor. Kalau ke atas ini ada tulisan playback deck 1. Kalau ke tengah source, dan ke bawah playback deck 2. Oke, seperti itu. Dan untuk sebelah sini ada tip to tip reprint. Ke atas deck 1 2, ke tengah source dan juga record, dan ke bawah deck
21 seperti itu lur. Untuk di sini sendiri ada mutingnya lur ya. Kalau kita tekan ke bawah adalah minus 20 dB, untuk ke atas yaitu normal. Oke, di sebelah kirinya lagi di sini lur ya, ada filter. Filter untuk low dan filter untuk high. Sudah tertera lur ya. Di sini tengah main out dan di atas 50 Hz, di bawah 100 Hz. Dan untuk high-nya di atas 12 kHz, di bawah adalah 6 kHz seperti itu lur. Dan juga terdapat lubang pun atau headphone untuk didengar di telinga lur ya. Dan di sini ada light indikator power. Dan di sini lur, ini selektor tapi juga berfungsi untuk on off sekaligus lur. Kita putar pertama langsung on ke speaker A, speaker B, speaker C, dan speaker AB, speaker AC seperti itu lur. Oke, untuk bagian belakang juga akan saya tampilkan seperti ini lur desainnya. Ya oke sedulur, kita langsung lanjut ke spesifikasi teknisnya lur ya. Oke sebentar lur, kita tata dulu untuk kameranya, kita dekatkan. Nah, nikmati bagian dalamnya lur, seperti itu. Oke, untuk spesifikasi teknisnya lur, ini mempunyai daya output 75 watt per kanal atau per channel, main di impedensi 8 ohm dan 100 watt di impedensi 4 ohm lur. Untuk desain dual mono internal memberikan kanal atau channel kanan dan kiri yang benar-benar terasa terpisah untuk separasi suara yang maksimal. Respon frekuensi dari 15 Hz hingga 40 kHz, sangat lebar, cocok untuk semua genre atau jenis musik lur ya. Oke seperti itu lur. Dan untuk selanjutnya yaitu total harmoniknya atau THD nya lur ya, total harmonic distortion, ini kecil sekali lur, kurang dari 0,1%. Damping faktor 50 tentu saja menghasilkan kontrol bass yang solid dan presisi. Rasio signal to noise hingga 85 dB, suara jernih, minim noise lur ya. Kontrol tuh lengkap, yaitu tadi sudah saya beritahu lur ya. Untuk lengkapnya yaitu bass, mid, dan juga high. Untuk ukurannya sendiri lur ya, ini dari sisi kiri ke kanan ini adalah 50 cm lur ya. 50 cm, dan untuk tingginya dari bawah ke atas ini adalah 15 cm, dan untuk panjang ke belakang atau lebar ke belakangnya yaitu 34 cm lor. Seperti itu. Untuk beratnya kurang lebih ini di kisaran 18 sampai 20 kg. Ini benar-benar power amplifier didesain dengan sangat serius lor ya, karena full menggunakan teknologi yang sangat berkualitas lor ya. Seperti ini besi semua dan juga heatsinknya lor. Lihat seperti ini masih sangat menggiurkan lor ya. Karakter suaranya untuk Sensui AU 1500 ini dikenal memiliki karakter suara yang lengkap, hangat, natural, detail, bassnya dalam dan berisi serta tidak berlebihan. Untuk mid alias vokal dan alat musik akustik sangat hidup dan sangat terasa, sementara treble-nya sangat lembut dan tidak menusuk di telinga lor. Jadi ini cocok banget untuk segala macam jenis musik semua lor ya. Oke, untuk desain dari konstruksinya tadi sudah saya sedikit jelaskan lor ya. Kalau kita lihat di dalam konstruksinya lor ya, AU 900 sangat solid menggunakan ini trafo dengan catu daya yang sangat besar lor ya nih. Sebentar saya dekatkan lor. Nah, oke, menggunakan transformator atau trafo dengan catu daya yang sangat besar, juga menggunakan 4 kali kapasitor ini yang besar nih lor, 4 kali 700 mikrofarad. Dan untuk desain penataannya sendiri seperti ini lor ya, bisa dilihat sendiri. Di sebelah kiri ini adalah heatsink dari transistor akhir, dan ini bagian driver powernya lor ya. Sebelah kanan juga ini dari ini heatsink,
Dan ini yang tertutup ini lur, ini adalah juga driver dari powernya. Ini untuk yang sebelah kiri penutupnya ini sudah nggak ada lur ya. Datang ke tempat saya sudah nggak ada. Dan bagian sini lur, di bagian sini adalah PSU lur ya. PSU untuk relay. Nah relay ini dan juga PSU untuk tune kontrolnya ada di sini lur. Sementara di bawah ini masih ada sirkuit atau PCB komponen untuk tune kontrolnya lur di bawah sini. Tapi ini sudah saya baut lur ya, sudah saya kembalikan. Saya nggak mau melepasnya lagi karena akan memakan waktu lebih lama dan juga banyak lur ya. Sebetulnya ini saya informasikan kemarin datang ke sini itu dalam keadaan mati sebelah lur ya untuk power amplifiernya, yaitu sebelah kiri itu kendalanya mati. Untuk kedua sekring di belakang itu putus, dan ternyata setelah saya cek ini ada terminal akhir memakai jengkol itu ada yang short lur ya. Dan setelah saya lihat ternyata ini sudah habis dibenerin oleh teknisi lain, dan pemasangan untuk transistor jengkolnya pun terbalik seperti itu lur ya. Oke, kalau untuk kecanggihan ini memang dibanding dengan power zaman sekarang jauh lur ya. Tapi untuk kualitas suara tentunya lur ya, ini nggak bisa dibilang main-main. Ini sangat benar-benar luar biasa lur ya, full analog tapi benar-benar luar biasa lur. Jadi buat referensi aja apabila sobat dan sedulur menemukan atau ada informasi power amplifier jenis ini yang mau dijual, jangan sungkan-sungkan untuk membelinya lur ya. Anda tidak akan kecewa tentunya. Oke, seperti itu lur, sudah dilihat lur ya. Nah, dan di sini juga ada PCB dari ini preamp mic dulu ya, untuk input mic-nya di sini di belakang nih. Oke, ini untuk atasnya ini belum saya tutup lur ya, sebentar. Ini sebenarnya masih ada seng penutupnya lur ya, besi penutupnya saya ambilkan. Nah, ini lur, ini masih ditutup seperti ini lur ya. Nah, seperti ini, dan juga bagian belakang pun ditutup seperti ini. Nah, jadi sangat benar-benar presisi lur ya, untuk desain bagian konstruksinya ini luar biasa. Jadi nggak heran kalau untuk THD-nya ini benar-benar 0,1% lur di data spesifikasinya. Tapi ini saya sangat percaya lur melihat desain konstruksinya seperti ini, jadi full besi. Maka nggak heran untuk beratnya pun ini sekitar 18 sampai 20 gram tuh memang benar-benar ada lur ya, seperti itu. Ya oke sedulur, sebelum mengakhiri untuk video kali ini saya akan menunjukkan desain bagian bawahnya lur ya. Seperti ini lur. Ya oke sedulur, jadi untuk kesimpulan di video kali ini lur ya, Sansui AU9500 ini adalah amplifier legendaris dengan performa yang luar biasa, suara hangat yang menyenangkan, dan kualitas rakitan yang nyaris tidak tertandingi lur. Dan untuk dari segi komponennya pun tidak usah diragukan kembali, yaitu melihat dari tahun rilisnya tahun 1972 sampai sekarang, bahkan komponennya pun masih bagus-bagus lur ya, terutama di bagian resistor itu memang masih terlihat sangat elegan dan bagus-bagus, tidak ada yang berkarat. Oke sobat dan sedulurku semuanya, sampai di sini untuk video kali ini lur ya. Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Juga saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. Bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.